שם בראשית עולם עמדה חווה אוהבת מול אדם, עזר כנגדו צלע מצלעו, ואז צועד אדם אל כיוונה של זו אשר חלם. על ראש שמחתו יעלה אותך איתו, והוא לא ישכחך אהובתו. לא, 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 זה לא מקרה, אלוקים רוקם טובה בחוטי זהב בינינו. זו דרכו של הבורא לקדש את ההווה בחופת כוכב מעלינו. זמן עוצר הזמן לרגעים של אושר בלבן, כל המצלות בחופת כלולות, כאן עומד חתן אוחז ידך ומיופייך נדן. על ראש שמחתך תעלי את בחיר ליבך, והוא לא ישכחך ואהובך. לא, 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 זה לא מקרה, אלוקים רוקם טובה בחוטי זהב בינינו. זו דרכו של הבורא לקדש את ההווה בחופת כוכב מעלינו. בקדושה את תהיי לו לאישה, הוא יהיה לך לאישך, ולזר שעל ראשך הוא יגן לך וישמור ממשבר סופה וקור בלילות של אהבה. הוא יהיה חלקת שלווה. Saya undang kedua mempelai bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan perkawinan. Saya minta kedua mempelai bisa berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Karena nanti kedua mempelai akan saya minta untuk mengucapkan pernyataan dan janji pernikahan yang nanti akan dimulai dari Lena dulu. Dan sebelumnya saya akan membacakan ayat firman Tuhan. Saya minta tolong bisa dikasih mic. Ya, jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menyaksikan prosesi pemberkatan perkawinan ini. Ya, kedua mempelai sudah berhadapan dan saling berpegangan tangan. Dan saya minta nanti setelah saya membaca ayat firman Tuhan, Alena akan terlebih dahulu mengucapkan pernyataan dan janji perkawinannya kepada calon suaminya, Billy.
Firman Tuhan di dalam kitab Efesim atau kitab Efesus pasal kelima ayat 22 sampai dengan yang ke-24, di situ dikatakan, para istri, tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti kepada Elohim. Karena suami adalah kepala istri, seperti juga Hamasyah kepala Kehilat, dan dia adalah penyelamat tubuh. Malah sebagaimana Kehilat tunduk kepada Hamasyah, demikian pula para istri kepada suami mereka masing-masing dalam segala hal. Silakan Lena mengucapkan pernyataan janjinya kepada Billy. Di hadapan Bapa Yahweh, Adonai Yeshua Hamasyah, dan di hadapannya Gembala dan jemaatnya yang kudus, saya Magdalena Ratna Putri menerima Engkau, Beliam Prakoso, sebagai suami saya satu-satunya dan sah di dalam Bapa Yahweh. Saya berjanji akan selalu mengasihimu, akan selalu ada di sampingmu, baik dalam keadaan apapun, sederhana ataupun berkelimpahan, dalam keadaan sehat ataupun berkelemahan tubuh, sampai maut memisahkan ataupun sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan kemuliaannya. Amin. Kemudian yang kedua, saya akan minta nanti setelah ini mempelai pria, yaitu Billy, untuk mengucapkan pernyataan janji pernikahannya kepada Lena, yang akan saya dahului dulu dengan satu ayat di dalam kitab Efesim atau kitab Efesus pasal kelima ayat 25 sampai dengan yang ke-28. Di situ dikatakan, para suami, kasihilah istrimu masing-masing sebagaimana pula Hamasyah telah mengasihi Kehilat dan telah menyerahkan dirinya sendiri demi dia, agar dia dapat menguduskannya dengan firman setelah membersihkannya dengan permandian air, supaya dia dapat menghadirkannya di hadapan dirinya sebuah Kehilat yang cemerlang, yang tidak bercacat atau kerut atau sesuatu yang serupa itu, melainkan agar dia menjadi kados, menjadi kudus dan tanpa cela. Demikianlah para suami wajib mengasihi istri mereka masing-masing seperti tubuh mereka sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya sendiri, dia mengasihi dirinya sendiri. Silakan Billy mengucapkan janji pernikahannya. Di hadapan Tuhan, Bapak Yahweh, saya William Prakoso menerima Engkau, Magdalena Ratna Putri, untuk menjadi istri dan satu-satunya hingga nanti, dan aku mengasihi Engkau dalam keadaan sehat maupun lemah dalam tubuh, dan juga sederhana ataupun berkelimpahan, dan juga hingga maut menjemput. Iya, saudara-saudara sekalian, kalau saudara perhatikan janji perkawinan yang diucapkan kedua mempelai ini tidak membawa teks, ya, karena saya sudah pesan sama mereka, kalau sampai nanti bawa teks, teksnya saya ambil. Karena apa? Karena mengucapkan janji pernikahan bawa teks itu berarti settingan, ya, berarti tidak tulus, tidak keluar dari jantung hati. Maka biarkan semuanya itu berjalan dengan ketulusan. Mau bicaranya terbata-bata seperti ini tidak jadi masalah. Yang penting itu penuh dengan ketulusan. Saya tanya, janji pernikahannya kalian berdua tulus? Pilih? Haleluya. Saudara jemaat Tuhan menyaksikannya. Baik saudara-saudara sekalian, kini tiba waktunya kita akan bersama-sama. Saya akan menumpangkan tangan untuk memberkati kedua mempelai ini,
dengan berkat dari Bapa Yahweh Tuhan Yesus dan Ruach HaKodes. Silakan mikrofonnya bisa ditaruh. Dan silakan kedua mempelai bisa bersujud di tempat yang sudah disediakan. Ya, silakan bersujud. Dan tangan nanti ditumpangkan di atas kitab suci. Ya. Saudara-saudara sekalian, saya minta saudara bangkit berdiri dan arahkan tangan saudara kepada kedua mempelai ini. Kita bersama-sama satu di dalam doa. Maha besar Bapa Yahweh Elohim, maha besar Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes, yang kami kasihi di dalam kehidupan kami, dan yang sudah memberkati ibadah pagi hari ini, dan kami percaya Engkau juga akan memberkati kedua mempelaimu ini dengan berkat-Mu saja yang benar, karena yang kami percaya berkat yang benar adalah hanya berkat yang datang dari Bapa Yahweh, Adonai Yeshua dan Ruach HaKodes. Dan sekarang diberkatilah engkau, Alena dan Billy, dengan berkat Bapa Yahweh, dengan berkat Adonai Yeshua dan dengan berkat Ruach HaKodes turun dalam kehidupanmu, menyertai kehidupan rumah tanggamu. Bapa Yahweh lah sekarang yang akan menjadi nahkoda di dalam kehidupan rumah tanggamu, yang akan mengarahkan mahligai rumah tanggamu kepada rancangannya yang baik dan benar adanya. Diberkatilah engkau dengan kasih Bapa Yahweh, diberkatilah engkau dengan segala kebaikan Bapa Yahweh. Alena diberkatilah buah kandunganmu, Billy diberkatilah juga engkau, sehingga ketika saat ini apapun yang akan engkau lakukan, semuanya sudah dibenarkan oleh Bapa Yahweh, dan semuanya akan diberkati oleh Bapa Yahweh, dengan berkat Bapa Yahweh, dengan berkat Adonai Yeshua, dan dengan berkat Ruach HaKodes. Kalian akan menjadi suami istri yang sah, diberkati Bapa Yahweh sampai selama-lamanya, sampai kematian saja yang bisa memisahkan kalian. Yevareha Yahweh wa yismereha, Yair Yahweh pana eleha wihuneha, Yisa Yahweh pana eleha wa yasem leka shalom. Terima kasih Bapa Yahweh. Saat ini kedua mempelai ini sudah sah diberkati perkawinannya oleh Bapa Yahweh sendiri. Dan saat ini Bapa, dalam tanganmu mempelaimu menyerahkan mahligai rumah tangganya untuk dipimpin, diarahkan dan diberkati oleh Bapa Yahweh. Dan terpuji-pujilah engkau ya Bapa Yahweh, yang sudah memberkati kedua mempelai Alena dan Billy dengan berkat-Mu yang kekal. Setiap kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapa Yahweh. Haleluya. Silahkan bangkit berdiri. Ya, kita akan masuk ke prosesi selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu prosesi penyematan cincin perkawinan sebagai satu tanda ikatan suami istri. Ya, yang pertama saya serahkan cincin ini kepada Alena untuk dipakaikan di jari manis Billy sebelah kanan. Silahkan berhadapan-hadapan. Ya, jemaat Tuhan akan menyaksikan, Ruach HaKodes Bapa Yahweh juga akan menyaksikan. Yang kedua, saya serahkan cincin ini kepada Billy untuk disematkan di jari manis Lena sebelah kanan.
Ya, silakan menghadap ke depan lagi. Saudara-saudara sekalian, cincin yang disematkan di jari manis Billy maupun Lena ini adalah cincin yang tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya. Cincin yang tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya ini menjadi satu simbol bahwa ahafah atau cinta atau kasih Alena dan Billy itu kekal. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka terkecuali kematian ataupun kedatangan Adonai Yesus HaMasiah yang akan menjemput kita sekalian di awan-awan kemuliaannya. Amin. Haleluya. Sekarang kita akan masuk ke prosesi selanjutnya. Silakan bunganya bisa dipegang lagi. Ya. Nah, saudara, seperti yang saya sampaikan di dalam firman Tuhan tadi, bahwa dalam tradisi pernikahan Ibrani atau Yahudi, mempelai wanita itu nanti akan mengelilingi mempelai pria sebanyak 7 kali. Dan ketika mempelai wanita mengelilingi mempelai pria sebanyak 7 kali, ini adalah sebagai tanda bahwa mempelai wanita akan mendedikasikan hidupnya kepada mempelai pria dengan memberikan dukungan penuh, memberikan pertolongan, dan juga akan memberikan kasih sayang sesempurna mungkin. Saya persilahkan untuk Lena dan bisa mengelilingi Billy sebanyak 7 kali, dimulai dari pertama. Ahad, Staim, Shalos, Arba, kemudian yang kelima Hames, lanjut yang keenam Ses, yang ketujuh Sheva. Iya. 7 kali sudah Alena sebagai istri Billy mengelilingi Billy. Dan ini menjadi satu tanda bahwa Lena akan mendedikasikan atau mengabdikan hidupnya kepada Billy. Dan dengan Lena mengelilingi Billy sebanyak 7 kali, itu artinya Lena akan memberikan satu dukungan penuh kepada suaminya. Dia akan memberikan pertolongan dan kasih sayang sesempurna mungkin. Tadi di dalam firman Tuhan saya sudah memberitahu bahwa sekarang yang menjadi hatsela atau tulang rusuknya Billy yang diambil satu oleh Bapak Yahweh dan dijadikan seorang wanita, itu sudah muncul wujudnya, yaitu Alena. Dan saya sudah memberitahu bahwa Alena
harus bisa menjaga titik kelemahan Billy. Karena tempat di mana rusuk itu sudah diambil, maka sekarang tempat di mana rusuk itu diambil, disitulah titik kelemahannya Billy. Ini bukan berbicara secara letterless. Jadi nanti pada saat malam pertama ndak usah ngotak-ngatik rusukmu sing dia sing dijipuk, ndak usah. Ya, ini hanya sebagai penggambaran. Artinya sekarang Lenalah yang akan banyak tahu titik kelemahannya Billy itu di mana, dan sebagai seorang istri yang baik harus bisa menutupi kelemahan suaminya. Paham? Oke. Kita lanjut ke prosesi yang kelima. Di dalam prosesi yang kelima ini, saudara-saudara sekalian, kedua mempelai nanti akan minum anggur dan tof bersama-sama dengan saya sebagai gembala. Dan nanti kedua mempelai akan minum anggur berhadapan-hadapan dengan tangan saling bersilang, ya, bukan cucuk-cucukan tapi saling bersilang begini ya. Ya, jadi walaupun tangannya bersilang, tapi Billy minum punya gelasnya sendiri, Lena juga gelasnya sendiri, ya. Oke, saya tuangkan anggurnya. Ya, Billy pegang dulu. Dihabiskan ya, jangan sisa. Oke. Oke. Mari kita tof, kita bersulang. Ya, silakan maju ke depan sini. Ya, maju. Ya, kita bersulang, kita tof dulu. Nanti setelah itu saling berhadapan-hadapan dan tangannya bersilangan ya. Oke, kita tof di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodes. Anggur yang menjadi simbol kasih sayang ini ketika masuk dalam tubuh Alena dan Billy, maka yang akan berperan utama di dalam kehidupan rumah tangga mereka berdua adalah kasih Bapa Yahweh, kasih Adonai Yeshua, dan kasih Ruach Kodes yang akan selalu memberkati kehidupan rumah tangganya. Amin. Kita tof. Mari kita minum. Yang lain jangan ngiri ya. Ya begitu, dicopot dulu. Ya. Ya, silakan ditaruh. Ini cepat, Billy ini mencurigakan nih, sering minum ini sangat-sangat. Nah ya mesti sering minum toh ya. Nah dak minum terus piye? Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa saya memakai anggur? Karena anggur itu sesuai kitab Gileana atau kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6 adalah simbol dari kasih, ahavah atau kasih. Kemudian prosesi yang ke-6, saya akan membacakan Sefa Brachot atau 7 ucapan berkat. Nanti di dalam setiap akhir 7 ucapan berkat, satu persatu, begitu saya selesai satu ucapan berkat, Lena dan Billy akan mengaminkan ya. Oke, saya bacakan yang pertama. Baruch ata Yahweh Elohinu melech haolam bore periha gaven. Diberkatilah engkau Yahweh Elohim kami, penguasa alam semesta yang menciptakan buah anggur. Baruch ata Yahweh Elohinu melech haolam sehakol bara levodo. Terpujilah engkau Yahweh Elohim kami, penguasa alam semesta yang menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaannya.
Baruch ata Yahweh Elohino, melech haolam yotser ha'adam. Terpujilah engkau Yahweh Elohim kami, penguasa alam semesta, pencipta manusia. Baruch ata Yahweh Elohino, melech haolam aser yatsar et ha'adam besalmo, beselem demo tafnito, wahitkin lo mimeno binyan adeat. Baruch ata Yahweh yotser ha'adam. Terpujilah engkau Yahweh Elohim kami, penguasa alam semesta, yang menciptakan manusia menurut citramu, yang membentuk kehidupan abadi. Terpujilah engkau Yahweh Elohim, pencipta manusia. Sos tasis watagel ha'akara bekibuts, paneha letokha besimha. Baruch ata Yahweh mesameah Sion befaneah. Yang mandul akan bersukacita dan berbahagia atas pengumpulan anak-anaknya ke tengah-tengahnya dengan sukacita. Diberkatilah engkau Yahweh yang membuat Sion bergembira dengan anak-anaknya. Sameah tesamah reim ha'ahufim, kesamehaha yetsirha begaan eden mikedem. Baruch ata Yahweh mesameah hatan wahalah. Sahabat yang penuh kasih pasti akan bergembira, sebagaimana engkau bergembira atas ciptaanmu di Taman Eden di timur. Diberkatilah engkau Yahweh Elohim, pemberi kebahagiaan kepada mempelai pria dan wanita. Baruch ata Yahweh Elohino, melech haolam aser para sason wasimha hatan wahalah, gila rinah ditsa wa hetfah, ahafah wa ahafah wa shalom wa reut. Mehera Yahweh Elohinu Yisamah wa are Yehuda kusot Yerusalem kol sason wa kol simha kol hatan wa kol halah kol mitshalot hatanim mehupatam unarim mimiste neginatam. Baruch ata Yahweh mesameah hatan im hakalah. Diberkatilah engkau Bapa Yahweh Elohim kami, penguasa alam semesta yang menciptakan sukacita dan kegembiraan, menciptakan pengantin pria dan wanita, kegembiraan, nyanyian, kegembiraan dan kegembiraan, cinta dan harmoni dan kedamaian dan persahabatan. Cepatlah Yahweh Elohim kami, akan terdengar di kota-kota Yehuda dan di halaman Yerusalem suara sukacita dan suara kegembiraan, suara pengantin pria dan suara pengantin wanita, suara gembira mempelai pria dari kupah pengantin dan orang-orang muda dari pesta nyanyian mereka. Diberkatilah engkau Yahweh Elohim kami yang memberi kegembiraan kepada mempelai pria dan mempelai wanita. Haleluya. Baik saudara-saudara sekalian, saya akan melanjutkan ke prosesi berikutnya, di mana saya akan menyerahkan akta perkawinan atau akta pernikahan dari Alena dan Billy yang sudah saya tanda tangani. Saya bacakan akta pernikahannya. Kehilat Pemulihan Indonesia Mawar Syaron, Jalan Rinjani, Jalan Ngagri Lama nomor 129 Semarang. Badan Hukum SK Bimas Kristen Departemen Agama Republik Indonesia nomor 172 tahun 1989, anggota PGLII nomor 79 garis miring PGLII garis miring GRC garis miring 1999. Akta pernikahan nomor 007 KPIMS garis miring AP garis miring 2021. Dan Yesua berfirman, berkaitan dengan hal itu, seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan dipersatukan dengan istrinya, dan mereka keduanya akan menjadi satu daging, sehingga mereka tidak lagi dua tetapi satu daging. Oleh karena itu, apa yang telah Elohim persatukan, janganlah manusia menceraikannya. Di dalam nama Elohim Sefaut, yaitu Bapa Yahweh, Adonai Yesua Hamasyah Ruach HaKodes, telah dipersatukan melalui pemberkatan perkawinan atau pernikahan menurut firman Elohim. Bileam Prakoso dilahirkan di Semarang 8 Juni 1996, putra dari Zainal Fauzi dan Tarmisih, dengan Magdalena Ratna Putri dilahirkan di Semarang 18 Juni 1996, putri dari Subur dan Surani,
pada hari Rison atau hari Minggu 26 Sivan 5781 atau 6 Juni 2021 oleh saya Gembala Kimham Nino Andretti. Saya serahkan akta pernikahan ini kepada kedua mempelai untuk diterima. Silahkan berhadapan-hadapan, sedikit serong begitu. Nah, oke, saya serahkan akta ini. Saya ucapkan selamat, Bapak Yahweh memberkati pernikahannya dan perkawinannya. Amin. Haleluya. Ya. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup dalam doa, kedua mempelai akan memberikan persembahan kepada Bapak Yahweh sebagai tanda ucapan syukur karena Bapak Yahweh sudah memberkati prosesi pemberkatan perkawinan mereka. Silakan. Dipegang tangan dua. Di sini aja. Iya. Maka dengan ini saudara-saudara sekalian, selesai sudah rangkaian acara pemberkatan perkawinan Alena dan Billy. Saya Gembala Sidang Kehilat Pemulihan Indonesia Mawar Sharon beserta segenap jemaat Kehilat Mawar Sharon mengucapkan selamat berbahagia untuk Alena dan Billy. Bapak Yahweh memberkati kalian berdua. Kita bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Bapak Yahweh yang sudah memberkati. זה לא מקרה, אלוקים רוגם טובל, איך הוא תזהב בינינו. זו דרכו של הבורא, לקדש את העובר, בחופת כוכב מעלינו בקדושה. תהי לו לאישה, הוא יהיה לך לאישך, ולזר שעל ראשך הוא יגן לך וישמור ממשבר סופה וקור, בלילות של אהבה הוא יהיה חלקת שלווה. בראשית עולם